yang beranggotakan Arina Hidayatul Laili, Ervita Revani, Mega Dwi Purnawati, Dina Marifa, dan Dia Ayu Oktavia Risana. Nah, kali ini kita akan mempraktikkan uji sampel Pirate T-Test dengan SPSS versi 26. Uji Pirate Sampel T-Test. Pengertian 1. Uji Pirate Sampel T-Test merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. 2. Uji Pirate Sampel T-Test merupakan bagian dari analisis statistik parametrik. 3. Persyaratan uji Pirate Sampel T-Test adalah data penelitian berdistribusi normal. 4. Data yang digunakan dalam uji Pirate Sampel T-Test pada umumnya berupa data berskala interval atau rasio atau data kuantitatif. Tujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel atau dua kelompok yang saling berpasangan atau berhubungan. Dasar pengambilan keputusan pada uji Pirate Sampel T-Test menurut Singgih Santoso tahun 2014-2-265. 1. Jika nilai sig 2 Pirate kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. 2. Jika nilai sig 2 Pirate lebih dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Selanjutnya, kita akan melakukan uji Pirate Sampel T-Test. Berikut contoh soalnya. Seorang guru ingin mengetahui pengaruh pelajaran bahasa Inggris yang telah dilakukan terhadap pengucapan bahasa Inggris pada siswa. Untuk itu, guru melakukan 2 kali tes hasil belajar. Tes itu dilakukan sebelum kelas bahasa Inggris atau pre-test dan tes setelah dilakukan kelas bahasa Inggris atau post-test. Dengan demikian, guru mendapatkan data pre-test dan post-test yang disebut sebagai sampel berpasangan. Data yang diperoleh sebagai berikut. Ini data yang diperoleh, lalu di-copy ke Excel. Nah, setelah kita mengcopy data ke Excel, baru kita masuk ke aplikasi SPSS. Pada baris pertama, nan kita akan ganti menjadi hasil. Pada baris kedua, kita menggantinya menjadi kelas. Pada bagian desimal, baik baris pertama maupun kedua, kita ubah menjadi 0. Pada bagian label, baris pertama kita beri nama hasil belajar siswa. Pada bagian baris kedua, kita beri nama kelas. Kemudian kita beralih kepada values. Values untuk yang baris pertama kita biarkan menjadi non. Namun untuk baris kedua kita akan mengubahnya. Kita pencet pada bagian titik-titik seperti ini. Kemudian akan muncul kotak dialog values label. Pada bagian value kita beri nama 1. Kemudian pada label kita beri nama pretest. Kemudian kita tekan add. Kemudian pada bagian value lagi kita tuliskan angka 2, pada bagian label kita tuliskan post-test. Kemudian kita add. Lalu kita tekan OK. Setelah itu kita pindah kepada bagian data view. Sebelum itu kita akan mengcopy soal tadi. Pada kelas pretest, pada kelas kita beri nama 1, kelas 1 semua. Selanjutnya kita akan mengcopy pada bagian post-test. Pada bagian post-test kita beri nama kelas 2.
itu, kita mengarah kepada analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian kita pilih yang bagian explore. Pada hasil belajar siswa, kita pindahkan ke dependent list, kemudian pada bagian kelas kita pindah kepada factor list. Kemudian kita pilih yang bagian plot. Akan muncul kotak dialog explore atau plots. Kemudian kita memilih yang normality plots with test. Kemudian kita tekan continue dan kita tekan OK. Kita fokus kepada bagian test of normality. Berdasarkan pengambilan keputusan apabila signifikansi lebih besar daripada 0,05 maka berdistribusi normal. Namun apabila signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka tidak berdistribusi normal. Berdasarkan uji SPSS yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai signifikansi pretest 0,2 dan juga nilai signifikansi protest, nilai signifikansi posttest 0,02, kedua nilai signifikansi pretest dan posttest lebih besar daripada 0,05, maka dikatakan berdistribusi normal. Selanjutnya kita kembali membuka SPSS. Untuk yang pertama, kita klik pada variabel view. Kemudian ketik pretest dan posttest pada kolom name. Kemudian ubah kolom desimal menjadi 0. Lalu pada kolom label tuliskan pretest dan posttest pada baris pertama dan kedua. Pada kolom measure kita pilih scale. Kemudian masukkan data hasil belajar pada data view. Nah, kemudian masukkan data hasil belajar seperti ini, kemudian kita klik analyze, lalu compare means. Kemudian pirate simple t-test. Nah, ketika muncul kotak dialog seperti ini, pindahkan pretest ke variabel 1 dan posttest ke variabel 2. Lalu kita tekan option. Nah, kemudian muncul dialog pirate simple t-test. Karena sudah terisi 95%, maka kita tekan continue, lalu kita tekan OK. Maka akan muncul seperti ini. Baik, penafsiran hasil uji pirate sample t-test dengan SPSS
adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tabel Pirate Sampel Statistik. Nilai Pretest memiliki rata-rata hasil belajar sebesar 65,70, sedangkan nilai Posttest memiliki rata-rata hasil belajar sebesar 74,40. Jumlah siswa sebagai sampel penelitian adalah 10 siswa. Nilai STD deviation pada pretest adalah 12,885, sedangkan pada posttest adalah 10,855. Nilai STD error mean untuk pretest adalah 4,074, sedangkan untuk posttest adalah 3,433. Karena nilai rata-rata pretest lebih besar dari posttest, maka dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar pada pretest dan posttest. Berikutnya ada tabel Pirate Sample Correlation. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,324 dengan nilai signifikasi sebesar 0,362. Karena nilai signifikasi 0,362 lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara pretest dan posttest. Selanjutnya ada tabel Pirate Sample Test. Rumusan hipotesisnya, HO tidak ada pengaruh kelas bahasa Inggris yang telah dilakukan terhadap pengucapan bahasa Inggris pada siswa. HA ada pengaruh kelas bahasa Inggris yang telah dilakukan terhadap pengucapan bahasa Inggris pada siswa. Pedoman pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada jika nilai signifikasi two-tailed lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Berikutnya, jika nilai signifikasi atau two-tailed lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Berdasarkan tabel Pirate Sample Test, diketahui nilai signifikasi atau two-tailed adalah 0,002 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Sehingga ada pengaruh pelajaran bahasa Inggris yang telah dilakukan terhadap pengucapan bahasa Inggris pada siswa.